Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Fajar Bagaskoro, NIM 192111084. Saya akan menyampaikan materi tentang relevansi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri bagi kemajuan studi tafsir Al-Quran. Dalam konteks kajian ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran, Al-Jabiri terlihat ingin menjaga objektivitas ilmu Al-Quran yang telah dibukukan dan dibakukan pada era dinasti Abbasiyah. Sebab pada era tersebut, kodifikasi Al-Quran termasuk di dalamnya juga ilmu Al-Quran dan tafsir disusun atas dasar mazhab pemikiran. Hal ini juga terlihat dari kehati-hatian Al-Jabiri dalam menangkap pesan yang ada dalam teks Al-Quran dengan melihat asbab al-nuzul sebelum melangkah pada tataran kebahasaan. Konsep penertiban tafsir sesuai asbab al-nuzul adalah sebuah bukti bahwa Al-Jabiri tidak ingin terjebak pada hierarki keilmuan produk penguasa. Dengan demikian, Al-Jabiri menawarkan pendekatan baru yang telah banyak dikesampingkan oleh para mufasir terdahulu. Selain itu, dimensi rasionalitas dalam pembacaan teks menurutnya sangat perlu untuk diperhatikan supaya Al-Quran mampu berdialektika dengan audiens tanpa tersekat oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, sebagai metode memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran, sebagaimana yang ia tawarkan dalam pembacaannya terhadap Turaj, Al-Jabiri menawarkan teorinya menjadikan Al-Quran relevan untuk konteksnya pada masa lalu dan juga pada konteks kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mengikis kecenderungan sebagian kalangan yang sering menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan ahistoris. Lahirnya pandangan ini karena maraknya fenomena politisasi Al-Quran oleh beberapa kalangan demi tujuan ideologis maupun politis tanpa melihat konteks historis pada saat diturunkan. Politisasi teks-teks Al-Quran, tasyih al-nusus, merupakan bentuk reduksi terhadap otentisitas kandungan Al-Quran. Dari tawaran pendekatan pembacaan tersebut, Al-Jabiri berharap agar sebuah penafsiran concern terhadap konteks sosio-historis Al-Quran. Pendekatan ini dengan sendirinya akan meminimalisir reduksi makna. Kemudian setelah melakukan pembacaan historis, penafsir hendaknya mengaktualisasikan makna teks sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Prinsip pertama yang harus dilakukan dalam pembacaan terhadap teks adalah menjadikannya kontemporer untuk dirinya sendiri dalam artian, seorang pembaca harus mampu menemukan otentitas teks, yakni kemandirian teks dari segala bentuk pemahaman terhadap pada tataran problematika teoritis, kandungan epistemologis, dan substansi ideologis. Al-Jabiri dalam berbagai bukunya tentang Al-Quran maupun tafsirnya memang tidak pernah mengutip tokoh-tokoh hermeneutika barat seperti Gadamer, Habermas, Schleiermacher, atau yang lainnya. Namun dengan mengangkat teori yang diusungnya tadi, Al-Jabiri seakan telah mengadopsi teori hermeneutika yang pernah ada. Di antara sekian teori hermeneutika, setidaknya ada dua teori yang pernah sepadan dengan gaya yang ditawarkan Al-Jabiri. Pertama, hermeneutika teori, yang berisi aturan metodologis untuk sampai kepada pemahaman yang diinginkan pengarang. Kedua, hermeneutika filosofi, yang lebih mencermati dimensi filosofis, fenomenologis, pemahaman. Perbedaan keduanya adalah jika hermeneutika teoritis memusatkan perhatian kepada bagaimana memperoleh makna yang tepat dari teks atau suatu yang dipandang tepat sebagai teks, maka hermeneutika filosofis melangkah lebih jauh dengan menggali asumsi-asumsi epistemologis dari penafsiran dan melangkah lebih jauh ke dalam aspek historis, tidak hanya dalam dunia teks tetapi juga dalam dunia pengarang dan juga dunia pembacanya. Nampaknya hermeneutika Al-Jabiri tergolong pada kedua corak hermeneutika di atas. Dalam ranah hermeneutika teoritis, Al-Jabiri tampak dengan konsep titik tekan historisitas Al-Quran dengan konsep asbab al-nuzulnya dalam membedah kandungan Al-Quran. Sedangkan dalam sisi yang lain, Al-Jabiri masih mengakui keajalian Al-Quran yang notabene atau pada akhirnya menjadi wilayah hermeneutika filosofis. Dalam buku tafsirnya, Fahm Al-Quran Al-Hakim, Al-Jabiri mulai tafsirnya dengan surat Al-Alaq. Langkah ini sesuai konsep yang diusungnya dalam memahami teks Al-Quran sesuai asbab al-nuzul, yang arti dari surat Al-Alaq sendiri ialah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebelum melangkah pada tataran penafsiran,
Al-Jabiri terlebih dahulu memberikan penjelasan kenapa surat yang pertama ini diawali dengan perintah menyebut nama Tuhan. Al-Jabiri berusaha menampilkan sisi historisitas untuk menjawab teka-teki ini dengan pendekatan konteks budaya dan tradisi masyarakat Arab kala itu yang membiasakan menyebut salah satu nama Tuhan mereka ketika hendak beraktivitas, semisal demi nama Lata, demi nama Uzza, dan lain sebagainya. Pada tataran ini, Al-Jabiri berhasil mengaplikasikan teorinya Jalu Al-Quran Mu'asyiran Lahu dengan membedah teka-teki dengan analisa konteks saat turun. Al-Jabiri pun menyitir sebuah hadis peristiwa perjanjian Hudaybiyah kala Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan isi perjanjian. Kemudian melangkah pada kandungan arti Al-Jabiri menguraikan bahwa kandungan 5 ayat ini menetapkan akidah Islam dengan bertumpu pada perenungan 2 dasar, yaitu Allama Khalaqa, menciptakan dan mengajar, kemudian mengaitkannya pada satu objek yaitu manusia yang dikehendaki di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Jabiri, dikarenakan Al-Quran menyeru kepada manusia di setiap zaman dan tempat, maka perlu adanya pembaruan dalam memahami Al-Quran setiap masa. Di sini, semangat yang pernah diusung Al-Jabiri ketika menawarkan metode pembacaan kontemporer terhadap Turaj kembali diangkat. Dalam semangat tersebut terdapat 2 poin utama, yakni objektivisme dan rasionalisme. Objektivisme di sini berarti menjadikan teks lebih kontekstual dengan dirinya. Ini berarti memisahkan dirinya dari kondisi keinginan kita. Sebaliknya, yang dimaksud dengan rasionalisme adalah menjadikan teks tersebut lebih kontekstual dengan kondisi keinginan pembaca. Dengan demikian, ada 2 prinsip yang harus ditempuh dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran. Langkah pertama adalah menjadikan Al-Quran kontemporer untuk dirinya sendiri. Artinya, seorang pembaca harus mampu menemukan otentitas teks, yakni kemandirian teks dari segala bentuk pemahaman terhadapnya, yang terkodifikasi dalam berbagai kitab tafsir dengan jenis dan metode yang beragam pula. Disinilah kemudian bahwa pembaca harus memisahkan diri dari objek pembacaan. Pembaca harus menjaga jarak antara dirinya selaku subjek dan materi yang menjadi objek kajian. Tahap ini adalah dekonstruksi, yaitu membebaskan diri dari asumsi-asumsi a priori terhadap tradisi dan keinginan-keinginan masa kini. Yang menjadi fokus kemandirian adalah menimba makna teks dari teks itu sendiri, yakni dalam strukturnya sebagai jaringan yang terbentuk diantaranya unsur-unsurnya. Metode ini mengandaikan 2 prinsip fenomenologis. Yang pertama, epok, yang artinya saya menahan diri. Yang kedua, eidetic vision, yang membiarkan fakta berbicara sendiri. Dengan prinsip ini, peneliti tidak boleh membuat penilaian apapun terhadap objek kajian. Dengan demikian, maka pembacaan menjadi objektif. Dalam kerangka pembacaan ini, peneliti setidaknya harus membidik konteks historis objek kajian, yakni dengan menelanjangi aspek sosiologi, sosiokultural, politik, dan fungsi ideologisnya. Bersama dengan itu, menurut Al-Jabiri, secara umum, ada beberapa hal yang harus dijadikan pegangan. Yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini dilakukan untuk mendudukkan teks sebagai sebuah keseluruhan yang diatur oleh kesatuan-kesatuan konstan. Ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem pemikiran yang diproduksi penulis teks sebagai sebuah totalitas. Dengan kata lain, analisis strukturalis dilakukan untuk mendapatkan esensi dari maksud pengungkapan teks. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka akan didapatkan teks berbicara dengan apa yang diungkapkan oleh teks itu sendiri. Maka akan didapat teks terbebas dari kepentingan pembaca, dan makna sejati dari teks dapat ditemukan. Dalam pendekatan ini, Al-Jabiri menggunakan komponen-komponen alat seperti balaghah, mantik, nahwu, dan lainnya untuk menemukan dan mengungkap makna kebahasaan Al-Quran supaya mendapatkan bentuk formal dari teks Al-Quran itu sendiri. Inilah alasan kuat Al-Jabiri menggunakan pendekatan struktural. Walaupun demikian, pendekatan struktural ini tidak dapat berjalan atau berdiri sendiri, tetapi harus dibarengi dengan analisa historis sebagaimana analisa realitas yang mendukung terbentuknya teks. Dan kata lain, pendekatan struktural hanya membongkar
maksud sejati dari teks itu sendiri dengan melihat relasi kata dalam strukturnya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan yang saya sampaikan tadi mengutip dari 2 jurnal. Yang pertama ialah Kritik atas Kritik Epistemologi Tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri oleh Ahmad Fawaid, dan yang kedua adalah Objektivitas dan Rasionalitas Penafsiran Al-Quran menurut Perspektif Al-Jabiri oleh Abdullah Afandi.